Well, everyone, welcome back to Having Class with me, Mr. Arifin. Di video sebelumnya tentang Basic English Grammar untuk pembahasan bedah buku Betty Ezar yang uh, versi ketiga, yang third edition tentang chapter using be, penggunaan be. Nah, kemarin kita berakhir di sini ya pembahasan soalnya. Nah, kita lanjutkan untuk membahas soal-soal lainnya dan materi lanjutannya. Kita geser ke bawah. Ini beberapa exercise yang kita kerjakan. Itu exercise yang bisa kita kerjakan secara offline ya. Ini tidak berbentuk listening atau tidak berbentuk speaking. Oke, kita masuk ke bagian materi yang ketiga di sini. Chapter 1, bagian 3 yaitu pronoun plus be plus noun. Nah, di sini yang perlu kita pahami, kita harus tahu bentuk dari to be pada masing-masing pronoun ya, masing-masing kata ganti. Tentunya kata ganti subjek di sini yang kita maksudkan. I itu pakainya am, you pakainya are, she, he, it ini pakainya is. Nah, ini adalah pronoun dengan jumlah satu ya, artinya bentuk tunggal ya, bentuk tunggal. Yang jumlahnya satu semua nih. I itu satu orang kan, you ada ya satu orang, she itu dia perempuan, he dia laki-laki, it dia benda, benda selain manusia, atau misal seperti burung, hewan, pohon, gedung, perusahaan yang jumlahnya satu itu kata gantinya ialah it. Nah, kemudian yang bentuknya plural di sini yaitu we ya, we, kemudian you di sini. We ini kita artinya bisa berarti kita, bisa berarti kami gitu ya. We ini yang jelas di situ ada kata mengandung kata saya di situ pada kata ganti we ya. Ini bentuknya jamak. Jadi kita tuh menggunakan to be jamak are di sini. You ini yang di sini ya ada dua you di sini ya. Jadi you yang pertama itu bermakna kamu atau Anda, artinya satu orang. Tapi kalau yang di sini you yang bermakna kalian. Jadi you itu punya dua makna. Ada yang bermakna Anda ataupun kalian. Tetapi yang jelas to be-nya sama-sama menggunakan are, baik yang bermakna Anda atau kamu ataupun you yang bermakna kalian. Nah, kemudian they ini artinya mereka ya, mereka itu to be-nya menggunakan are. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan juga noun-nya di sini kan diawali oleh artikel semua ya karena jumlahnya satu, tetapi yang di sini diakhiri dengan imbuhan akhir s ya karena jumlahnya lebih dari satu, bentuknya jamak. We are berarti kan dari lebih dari satu. Ada misal contoh Budi dan saya begitu ya. Itu kan kita jadinya. Nah, berarti kan lebih dari satu orang. Ada Budi, ada saya. Maka kita bentuk nounnya berubah ke dalam bentuk jamak. Oke, itu untuk pembahasan materinya tentang pronoun plus be atau to be, kemudian bentuk nounnya seperti apa, apakah plural atau singular. Di sini kita sudah pelajari. Kita masuk ke contoh di bawahnya. Rita is in my class. Rita ada di kelas saya. Sekarang, she is a student. Bawahnya lagi, Tom is in my class. He is a student. Rita and Tom are in my class. They are students. Nah, jadi di sini dua bentuk contoh kalimat yang sama-sama singular, to be yang dipakai. Kemudian di sini yang contoh yang K itu contoh kalimat yang sama-sama plural. Rita and Tom pakainya are, they pakai lagi are. Karena they ini menggantikan penyebutan dari Rita dan Tom. Karenanya they ini pronounnya Rita dan Tom. Itu ya. Oke, kita cukup jelas memahami tentang penggunaan dari bentuk pronoun dan juga be-nya seperti apa, lalu bentuk noun-nya apakah berbentuk tunggal atau jamak, kita sudah pelajari itu. Kita langsung kerjakan soal latihannya. Oke. Nah, di sini ini sebenarnya sudah saya kerjakan ya. Di sini I am student ya. Rita is a student. Sama-sama pakai semua di sini a student juga, hanya berbeda to be, yang I pakai to be am, Rita pakai is, terus kemudian di sini Rita dan Tom itu pakainya are. Students, you ya, karena you one person, Anda satu orang ya, berarti are a student ya. You are a student. Ini yang bermakna kamu atau Anda. Sedangkan di bawah di sini you yang bermakna lebih dari satu orang, yang berarti kalian dalam bahasa Indonesia. Tetap sama-sama pakai
to be are, hanya saja bedanya di sini ada a student, ya kita pakai artikel a, studentnya tanpa perlu imbuhan akhir s, sedangkan di bawahnya ditambah imbuhan akhir s karena to be-nya karena jumlah benda yang dimaksudkan itu you yang bermakna kalian, yang lebih dari satu. Oke, kita lanjutkan untuk kerjakan exercise selanjutnya. Oke, ternyata bukan exercise ya. Kita masuk ke topik baru, yaitu construction with be. Maksudnya construction with be itu gimana? Nah, ini contohnya. Jadi kita boleh menulis atau mengucapkan kata I am, tapi kalau kita menggunakan bentuk singkatnya, ya dikontraksikan, diperpendek, kita bilangnya I'm, ya I'm. Oke, I am atau I'm. Paham ya? I am atau I'm. Nah, kemudian kalau she is jadinya she's. Nah, ini yang perlu difahami bahwasanya tanda petik S ini, ya, tanda petik S ini, tanda petiknya ini merupakan pengganti dari I-nya di sini. I yang dibuang, kemudian diganti tanda petik, lalu tambahkan S. Tetapi she's ini bisa berarti juga she has, bisa berarti juga she was, konstruksi dari she was, bisa juga berarti konstruksi dari she is. Nah, tinggal kita perhatikan tenses kalimatnya. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut karena kita masih belum membahas tentang tenses di sini. Oke, itu bentuk konstruksinya. Jadi kita bilang she is a student atau she is a student. Boleh kita juga bilang he is a student atau he is a student. Atau it is a city atau it's a city. Sama saja ya. Itu opsi yang bisa kita gunakan pada saat kita menulis atau pada saat kita berbicara. Tetapi yang perlu difahami, kalau untuk penulisan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan gaya formal. Gaya formal dalam artian apa? Construction itu tidak dipergunakan kalau dalam bentuk tulisan formal, misal surat, ya, misal surat atau mungkin artikel, itu kita tidak menggunakan bentuk construction-nya, tapi kita menggunakan bentuk lengkapnya. Gitu. Oke. Nah, ini ada keterangan ya. Jadi jangan sampai tanda petiknya itu di bawah, yang benar di atas ya. Mungkin siapa tahu ada yang keliru gitu. Nah, apostrofi ya, apostrof. Jadi bahasa Inggrisnya tanda petik itu apostrof. An apostrof, sebuah apostrof. Oke, kita langsung kerjakan soal sekarang ya. Tadi kita sudah bahas, sekarang kita cek pemahaman kita dengan mengerjakan exercise yang 12. Oke, apa jawabannya nih? Jadinya kalau Jim is a student, ya, Jim is a student. Nah, kita ganti nih kata Jim ini dengan kata gantinya, ya, kata gantinya atau pronounnya. Jim ini apa? Kita simpulkan di sini Jim itu secara umum kita kenal sebagai seorang laki-laki ya. Berarti kita pakai he ya di sini. Berarti jadinya his ya, is in my class ya. Oke, good job. Oke, kemudian I have one brother. Ya. I have one brother. Nah, di sini yang kita ingin gantikan, yang ingin kita sebutkan lagi, ini bukan I-nya yang kita ingin sebutkan di sini, tetapi one brother-nya. Nih, kalau kalian perhatikan di sini, Sarah ini kan ditulis miring ya, ditulis miring. Jim juga ditulis miring, berarti di sini maksudnya kata yang ditulis miring itulah kata yang kemudian akan disebutkan lagi di kalimat selanjutnya atau di kalimat keduanya. Sehingga kita pikirkan apa kata ganti dari kata atau dari noun yang dimiringkan dalam penulisannya. Ya, yang di italic. Oke, one brother. Karena brother berarti kan saudara laki-laki. Maka kita kata gantinya sama seperti yang nomor 2, yaitu he ya. Nah, berarti he's 20 years old. Dia berusia 20 tahun. I have two sisters. Nah, sekarang I have two sisters. Bla 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 students. I have two sisters. Bla 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 students. Nah, two sisters di sini ini kan tadi one brother, satu orang ya. Kalau two sisters ada dua saudara perempuan, berarti lebih dari satu, makanya bentuknya jamak. Nah, kiranya kata gantinya yang dipakai yang mana nih? You, they atau we yang kalian. Itu kan sama-sama jamak. Oke, yang tepat adalah they, mereka ya. Berarti jadinya
They, their, ya, their students. Gitu. Terus yang bawahnya I have a dictionary. Nah, dictionary kita perhatikan a dictionary berarti jumlahnya satu ya, satu kamus. Satu kamus berarti tunggal ya, tunggal. Dictionary ini orang atau bukan? Bukan. Berarti karena bukan, maka kata gantinya atau pronounnya kita pakai it di sini. Berarti yang tepat adalah it's on my desk. Oke, okay, good job. Next, kita lanjutkan di bawahnya. I like my classmates, ya, classmates, teman-teman kelas saya. Di sini jamak, berarti teman-teman kelas saya. Tidak hanya teman kelas saya, tapi teman-teman kelas saya. Berarti lebih dari satu orang. Nah, karena lebih dari satu orang, maka kata ganti yang dipakai yang mana nih? They, we, atau you? Yap, betul. Mereka ya. Saya suka teman-teman kelas saya. Mereka ramah. Mereka ramah. Nah, karena mereka ramah, kita pakai kata ganti they, terus tanda petik are. Oke, okay? Good job. Next, number 7. I have 3 books. Bla 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 on my desk. Nah, 3 books ini yang ingin kita sebutkan lagi di kalimat kedua. 3 books ini benda ya. Books ini benda, jumlahnya lebih dari satu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau benda jumlahnya satu, jelas kita pakai kata ganti it. Nah, kalau bendanya itu lebih dari satu, yang mana yang kita pakai pronounnya? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Jadi tetap pakai they ya. Jadi pakai they. Nah, jadi informasi tambahan bahwasanya they itu bisa dipakai untuk orang sesama orang gitu ya, orang dan orang atau orang dan benda. Misal contoh kucing dia dan dia gitu ya. Kucing dia dan dia sama-sama suka makan daging misal. Itu mereka jadinya kalau kita sebutkan lagi di kalimat selanjutnya ya. Karena itu gabungan antara manusia sama hewan atau hewan sama hewan atau benda selain manusia sama sesama benda selain manusia juga. Ya, itu bisa. Jadi kita pakai kata gantinya they. Nah, oke, selanjutnya yang kalimat nomor 8. My brother is 26 years old. My brother is 26 years old. Nah, di sini my brother dia mau kita sebutkan lagi di kalimat selanjutnya. My brother berarti apa nih kata gantinya? Ya, he ya karena dia laki-laki. He's berarti he's married. Dia sudah nikah. Selanjutnya my sister. Tadi my brother, sekarang my sister. My sister is 20 years old. Usianya 21 tahun. Nah, dia single gitu maksudnya. Dia single. Dia di sini kita pakai kata ganti she ya. She's single ya. Oke, terus yang nomor 10, Yoko and Ali are students. Yoko and Ali are students. Yoko dan Ali adalah siswa. Mereka bla 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 in my class. Mereka ada di kelas saya ya. Jadi mereka di sini. Karena mereka kita pakai kata ganti they ya. They. Ini kan gabungan antara Yuko dan Ali, dua orang ya, di situ dua orang. Tidak ada kata saya di situ, juga tidak ada kata kamu. Kalau ada kata kamu maka jadinya you, kalian. Kalau ada kata saya maka jadinya we, kita di situ. Tapi karena berhubung tidak mengandung dua kata you ataupun Ali di situ, berarti kita menggunakan they. I like my books. Nah, I like my books. Di sini my books ya, ada imbuhan akhir s. Berarti jumlah bukunya lebih dari satu. Karena jumlah buku dari satu itu benda, bukan manusia. Maka kata gantinya apa yang dipakai? Sama seperti di konteks yang kalimat nomor 7. Ya, betul. Berarti they are they are interesting. Kemudian I like grammar. Nah, grammar nih. Grammar ini benda bukanlah manusia. Karena di sini tidak ada spesifikasi oh ya, nggak ada grammar tidak ada. Karena grammar cuma ada satu, berarti jelas sudah kita menggunakan kata ganti it di sini. It ya. It's easy. Yang nomor 13, Kate and I live in an apartment.
Kate and I live in an apartment. Bla bla bla. Nah, roommates di sini yang mau kita sebutkan lagi di kalimat selanjutnya itulah Kate and I. Kate dan saya. Ya, karena mengandung kata saya itu berarti kata ganti yang dipakai apa nih? Untuk menggantikan penyebutannya di kalimat kedua. Ya, betul. We are ya. We are roommates. Kita itu teman sekamar ya. We are roommates. Sekarang nomor 14. Nomor 14, we live in an apartment. We live in an apartment. Kita tinggal di sebuah apartemen. Nah, an apartment. Di sini an apartment yang dimiringkan, yang di italic berarti an apartment yang mau dimaksudkan, yang ingin disebutkan lagi di kalimat kedua. An apartment ini apartemen, benda selain manusia jumlahnya satu. Di sini dipertegas dengan an, dengan artikel an berarti it ya. It tanda petik s ya. It. Oke, it's on Main Street. Kemudian I go to school. I go to school. Nah, kalau I go to school di sini I yang dimiringkan, yang di italic berarti I ini ingin disebutkan lagi. Tetap ya, kalau sudah I berarti sudah tetap I lagi ya. Oke, berarti I'm di sini. I'm a student. Saya seorang siswa. I know you. Saya mengenalmu. Saya tahu kamu. Nah, kemudian you-nya yang mau disebutkan lagi di kalimat selanjutnya berarti you are. Ya, you are. You are in my class. Oke, good job everyone. Kita sudah kerjakan latihan-latihannya tentang penggunaan apa construction with be ya, construction be. Kita lanjutkan ke exercise selanjutnya, ini listening tidak kita kerjakan. Sama exercise 14 juga listening. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu negative with be. Jadi kita mengungkapkan atau menggunakan be dalam bentuk yang negatif. Jadi I am not. Itu kan kalau bentuk positifnya I am a teacher. Bentuk negatifnya I am not a teacher. Saya bukanlah seorang guru. You are a teacher itu positifnya. You are not a teacher itu bentuk negatifnya. Ini yang dimaksud dengan materi tersebut. Materi yang bagian kelima dari chapter 1. Oke, di sini kita sudah tahu, kita cukup menambahkan imbuhan kata not untuk menunjukkan itu makna tidak atau makna negatif tepat setelah dari to be-nya ya, tepat setelah to be-nya. Nah, sekarang kalau kita misal dikonstruksikan, jadi bentuk negatifnya kita kontraksikan seperti apa? Kalau tadi kan bentuk positif yang dikontraksikan, I am menjadi I'm ya. We are menjadi we are. Nah, tapi kalau bentuknya negatif, bukan lagi positif, gimana? Ini aturan-aturannya ya. Nah, pengecualian kalian perlu perhatikan di sini. Kalau bentuk konstruksi selain ya, selain I'm itu ada dua pola yang bisa kita pakai. Bisa you are itu yang dikonstruksikan, terus tulis not diikuti dengan kata not, atau you-nya tidak dihubungkan dengan are-nya, tetapi melainkan are-nya lah atau to be-nya lah yang dihubungkan dengan kata not-nya. Boleh seperti itu. Itu untuk subjek apa subjek pronoun selain I ya. Untuk subjek pronoun selain I itu boleh. Tapi kalau I itu tidak bisa. Misal contoh I'm not atau I amn't itu nggak bisa. Jadi bentuk konstruksi negatif dari kata apa dari subjek I itu cuman I'm not ya. Nah, kalau selain I itu semuanya bisa. Jadi bisa dua opsi ini bisa kita pakai sama-sama benar. Oke, itu ya poin pentingnya di sini. Oke, next. Kita lanjutkan ke latihan-latihannya agar kita makin paham cara pengaplikasiannya. Saya tidak akan bahas seperti di soal latihan sebelumnya, saya hanya akan membahas sebagian saja ya. Jadi biar materinya, sisa kalimatnya bisa, apa sisa exercise-nya bisa kalian kerjakan sendiri dengan membeli bukunya nanti. Buku ini tersedia di Gramedia ya, bisa kalian beli di Gramedia, di e-commerce ya, di toko online banyak dijual. Oke, kita lanjutkan. Afrika
Ya, Afrika terus kemudian city di sini ya. Garis miring Afrika, garis miring city di sini ya. Nah, ini miringnya ke kiri bukan miringnya ke kanan. Jadi biar tidak berarti atau. Kalau miringnya ke kanan dari bawah miring ke kanan atas itu kan atau artinya. Nah, ini biar gak bermakna atau, biar tidak difahami atau artinya, maka ini miringnya dari ujung kiri atas ke ujung bawah kanan ya. Canada country. Ini contohnya. Apa ini soalnya? Contohnya kita perhatikan. Africa City. Itu maksudnya gimana? Maksudnya itu Afrika, kemudian kita tambahkan kata negatif. Is a city atau is not a city. Nah, karena berhubung Afrika itu bukanlah kota, kita bilangnya Afrika isn't a city. Jadi yang kita tambahkan adalah to be negatif ya, isn't ya. Tapi kita menggunakan bentuk bentuk constructionnya yang kita pakai di sini, tidak lagi bentuk bentuk formalnya. Jadi kita menggunakan bentuk constructionnya. It bla 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 continent, benua ya. Afrika itu benua, karena benua oke, berarti it is continent, it is continent, atau it's a continent ya, it's a continent gitu. Jadi sesuaikan, kalau Afrika itu dihubungkan dengan kata city, itu maksudnya apakah Afrika itu city? Kalau bukan ya bilang Afrika isn't a city. Karena it continent, it itu merujuk kepada kata Afrika di sini, it-nya di sini merujuk kepada kata Afrika, maka di sini it is a continent gitu ya. Oke, kita lanjutkan contoh bawahnya lagi. Baghdad and Chicago ya. Chicago are cities. Benar ya, karena Baghdad and Chicago itu city, berarti Baghdad and Chicago are cities ya. Pakai to be are, city-nya kita berubah dalam bentuk jamak. They bla 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 continent. Apakah mereka itu merupakan benua? Bukan. Berarti dipertegas, disusun kalimatnya menjadi they aren't continents. Paham ya sampai di sini cara pengerjaannya? Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Canada country. Apakah Kanada itu sebuah negara? Ya, berarti tulisannya Canada, Canada, Canada is a country ya, country. Canada is a country. Terus kemudian titik it bla bla it city dia. Berarti karena itu negara sudah jelas berarti kan itu bukan kota, maka it tanda petik s not atau ya, atau it isn't a city gitu. Oke, sudah paham ya cara pengerjaannya? Oke, kita lanjutkan di soal yang nomor 2. Nanti soal selanjutnya kalian kerjakan sendiri ya di bukunya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Di sini Jakarta country. Apakah Jakarta itu sebuah negara? Oh, bukan ya. Jakarta itu kota. Berarti Jakarta isn't a country. Titik. It's a city. Good job. Paham ya? Sudah paham cara pengerjaannya? Oke, kalau sudah cukup paham cara pengerjaannya, sisa exercise-nya soal yang ketiga, 4, 5, itu kalian kerjakan sendiri ya di buku kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan di soal yang selanjutnya di sini. Nah, di sini ada sedikit exercise ya, simple exercise, latihan singkat. Write the name of the person next to his or her job. Tuliskan nama dari orang yang berada tepat dekat dengan pekerjaannya. Yang bus driver, Miss Black ini ya, bus driver. Police officer, ini siapa nih? Police officer, Mr. Rice. Terus gardener, tukang kebun.
Mike ya. Mike. Doctor siapa di sini? Doctor. Doctor itu Sue dan photographer ini N ya. Photographer ini N. Oke, saya tuntas ya. Saya selesai. Nah, sekarang kita lihat yang part keduanya. Jadi gambar tadi ini, gambaran di atasnya ini menunjukkan suatu informasi ya yang perlu kita perhatikan. Nah, informasi ini berguna untuk mengerjakan bagian-bagian dari part kedua, soal di part kedua. Contoh nih, Anne isn't a gardener. Apakah Anne itu bukanlah seorang tukang kebun? Iya betul, karena tukang kebunnya naik di sini. Berarti Anne isn't a gardener. She is a photographer. Gitu. Bisa difahami ya? Oke, saya coba bantu kerjakan 2 soal saja. Nanti sisanya kalian kerjakan lagi di buku kalian masing-masing. Mike is a gardener. Sudah benar ya, sesuai dengan informasinya yang ada pada gambar. Mike is a gardener. He, karena he bla 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 an artist. Berarti kan bukan, ya. He bla 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 an artist. Berarti bukan. Maka he he isn't ya. He isn't an artist ya. He isn't an artist. Nah, terus yang ketiga sekarang, Jim. Jim, apakah Jim itu bus driver? Oh, Jim itu a painter ya, a painter, pelukis ya, a painter atau artis. Jadi bisa kita bilang artis ya, atau seniman ya. Bisa painter, bisa kalau painter itu spesifik seniman lukis, tapi kalau artis itu seniman saja. Kita pakai seniman karena di sini yang ada yang seniman ya. Di sini. Berarti Jim bla 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 a bus driver. Bukan ya berarti. Berarti Jim isn't di sini. Berarti Jim isn't a bus driver. He apa nih? Saya jelas tadi di sini. He is a he is a atau gini aja. Gini ya. Oke. Okay. He's a an artist ya. He is an artist. Dia adalah seorang seniman. Oke. Okay. Untuk sisanya kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Oke. Okay? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang be diikuti adjective tadi. Itu be diikuti oleh noun. Nah sekarang be atau to be yang diikuti oleh kata sifat atau adjective. A ball is round. Sebuah bola bulat. Balls are round. Nah, kalau balls, maka to be-nya pun juga ikut jamak. Karena ini a ball, berarti is yang dipakai to be-nya. Karena berhubung balls lebih dari satu jumlah bendanya, maka jamak dan to be-nya pun atau verb be-nya menggunakan jamak juga, yaitu are di sini. Mary is intelligent. Terus Mary and Tom are. Nah, karena ada 2 subjek ya, Mary dan Tom. Kita menggunakan verb yang jamak juga. Oke. Kemudian yang pronoun I am hungry, saya lapar. She is young, dia muda. They are happy, mereka bahagia. Oke. Jadi ini kalau misal ada pertanyaan yang masih belum kalian pahami tentang materi ini, bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan untuk cek pemahaman kita tentang penggunaan be yang kemudian setelahnya diikuti oleh adjektif. Tadi kita sudah belajar tentang be yang diikuti oleh noun, sekarang be yang diikuti oleh adjektif. Nah, di sini I'm not sad, I am happy. Artinya apa? Di sini kata yang hilang di sini. Ini kalian isi dengan kata yang sudah tertera di kolom ini. Jadi kata yang terdapat di kolom ini adalah kata yang bisa kalian gunakan untuk mengisi bagian yang hilang pada masing-masing kalimat di bawahnya. Nah, di sini kita sudah menggunakan kata happy untuk contoh soal yang pertama ya. I'm not sad, saya nggak sedih. Ya berarti kalau nggak sedih, saya bahagia kan gitu. I'm happy, the opposite ini maksudnya ya. The opposite, kebalikannya. Nah, Mr. Thomas isn't rich. Mr. Thomas itu nggak kaya. Berarti apa? Apa jawabannya? Berarti is ya, is poor. Dia miskin. Ya, dia itu miskin.
miskin. Oke. Nah, ini sisa kalimatnya, sisa soal-soal di bawahnya kalian kerjakan sendiri di buku kalian masing-masing. Nah, ini saya kasih jawaban saja, saya bantu, saya terjemahkan masing-masing dari kata yang terdapat dalam kolom. Beautiful itu artinya cantik, indah, ya, baik bisa cantik, indah, atau menawan bisa. Clean itu artinya bersih. Easy, ya sir, clean kan ada juga yang membersihkan, yaitu clean yang bentuknya verb. Kalau ini kan clean yang bentuknya adjektif, ya. Ini semuanya adjektif semua nih. Jadi clean ini di sini karena adjektif berarti maknanya yang dipakai adalah makna kata bersih. Easy mudah, expensive mahal, fast cepat, noisy itu berisik ya, berisik suara, berisik, old tua ya, old itu tua, poor miskin, short pendek, tall panjang atau tinggi gitu ya. Oke, sisa kalimatnya silakan kalian kerjakan sendiri di buku kalian masing-masing. Kita lanjutkan eh, contoh exercise selanjutnya nih. Fire is hot. Ya, fire is hot. Sudah pasti ya, api itu panas ya. Di sini jawab. Nah, sekarang kalian isi bagian kosongnya ini. Saya coba kerjakan soal yang eh, 2 nomor sama nomor 3 ya. Nanti sisanya kalian kerjakan sendiri di buku kalian masing-masing. Ice and snow. Ice and snow. Ice dan salju itu apa? Pakai is apa pakai R ya? Ayo, apa yang kita? Oke, R ya. R, cool, dingin ya. Cool, dingin. Terus a box, sebuah kotak ya, sebuah ya kotak ya. Box itu bisa kardus, bisa apa berarti? A box is square ya. Box is square. Bentuk kotak. Oke, nah sisanya kalian kerjakan sendiri sembari kalian pahami makna yang terdapat, makna kata sifat yang ada dalam kolom ini yang kita gunakan untuk mengisi bagian kosong pada kalimat di bawahnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Nah, ini nih. Kalian isi exercise yang nomor 20 ini, tugasnya adalah complete the sentences, lengkapi kalimat-kalimat tersebut yang artinya kalimat yang di bawah ini menggunakan kata is, isn't, are atau aren't ya. Is, isn't, are atau aren't. Nah, yang mana nih yang tepat? Kita coba kerjakan yang soal nomor 3 dulu. Lemons, lemon, apa lemon ya, lemon atau jeruk lemon itu yellow apa bukan warnanya? Kalau yellow berarti positif ya, antara is sama are berarti ini. Nah, kalau antara is sama are, maka kita pakai yang mana? Karena lemonsnya ini lebih dari satu ya, lemons ya, beberapa lemons, maka kita pakainya are di sini ya. Oke, good job. Ripe bananas. Apa pisang yang matang ya, yang matang. Kalau overripe itu artinya kelewat matang, kalau ripe itu matang artinya. Ya, matang atau masak gitu ya. Matang atau masak. Ripe bananas di sini bananas ini berarti kan lebih dari satu pisangnya. Berarti jamak. Yellow two juga berwarna kuning. Apa iya kalau pisang yang masak itu berwarna kuning? Ya, berarti R juga jawabannya ya. R juga. Nah, sisanya nih tinggal kalian kerjakan sendiri ya di buku kalian masing-masing. Sini ada yang isi 2, ada yang isi 1. Nah, nanti di video ini juga kita akan berikan apa kalau ini kan nggak ada skornya ya. Nanti di video ini akan saya sematkan link soal yang berkaitan dengan materi yang ada di sini tentang penggunaan be plus noun baik yang positif negatif to be-nya dan be yang plus atau diikuti oleh adjektif baik be-nya menggunakan bentuk positif ataupun yang negatif itu. Itu soalnya nanti akan sematkan di deskripsi dari video ini. Bisa kalian cek nantinya. Oke, ini keseluruhan materi ya, keseluruhan materi. Oh, terakhir nih, terakhir tinggal satu materi lagi di chapter ke
1 ya, chapter 1. Itu be plus a place. Tadi be plus noun sudah, be plus adjective sudah, sekarang be plus adjective apa? Sorry, be plus noun sudah, be plus adjective sudah, sekarang be plus a place ya. Be plus a place. Maria is here. Maria ada di sini. Nah, jadi is-nya itu mungkin bisa kita terjemahkan dengan arti kata ada dalam bentuk konteks bahasa Indonesia. Ya. Bob is at the library. Bob ada di perpustakaan tersebut. Nah, sama sebenarnya penggunaan be yang diikuti oleh adjektif sama be yang diikuti oleh pronoun ataupun a place, letak perbedaannya hanya pada katanya saja. Jadi yang satunya berbentuk pronoun, satunya berbentuk noun, satunya berbentuk place, satunya berbentuk adjektif. Hanya beda di situ. Tetapi aturan penggunaan to be-nya apakah pakai is, am, ataupun are itu kembali kepada bentuk subjeknya ya. Bukan bentuk adjektif atau bentuk kata yang terletak setelah to be-nya, bukan. Itu yang perlu difahami ya. Maria is here, Maria ada di sini. Maria is there, Maria ada di sana. Maria is downstairs, Maria ada di bawah tangga ya. Maria is upstairs, Maria ada di atas tangga atau di lantai 2 bisa, atau di lantai atas itu bisa juga diterjemahkan seperti itu. Maria is inside, Maria ada di dalam. Maria is outside, Maria ada di luar ya, luar, outside sisi luar ya. Downtown, Maria ada di apa, kalau kita sebut downtown itu kan kota bawah ya, ya karena kota itu rata-rata di dataran rendah ya, makanya kita sebutnya downtown. Maria ada di kota, bisa diterjemahkan seperti itu. Nah, Bob is at, Bob is on, Bob is in, at, and next to. Nah, ini mungkin kata preposisi yang sering muncul, preposition of place ya, kata depan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Nah, ini yang perlu kalian pahami maknanya. Ini ilustrasinya, ilustrasi penggunaan kata kata in, on, terus next to, behind, above, terus under ya. Nah, untuk preposition of place yang kita menggunakan posisi dari benda, suatu benda terhadap benda yang lain, kalau on itu artinya tepat berada ya, berada tepat di atasnya. Jadi bola ini berada tepat di atas balok atau berada tepat di atas box kotak. Kemudian bola ini berada tepat di dalam kotak, itu pakai in. Next to itu di dekatnya ya, di dekatnya. Di dekatnya itu bebas ya, di dekatnya itu bisa di samping kirinya, bisa di samping kanannya, tidak spesifik ya. Yang penting dekat gitu. Nah, terus kemudian above, above itu di atas tetapi berjarak. Contoh kalau kita antara lampu dengan posisi kasur, kalau di kamar kita itu kan pastinya ada berjarak ya. Posisi lampu nggak mungkin tepat ada di atas kasur kita, enggak. Yang berat tepat di atas kasur kita tuh bantal, ya kita sendiri pada saat tidur, guling, itu. Itu yang berada tepat di atas kasur. Tapi kalau yang berada di atas kasur tetapi berjarak, masih ada jarak, ya masih ada ruang kosong, pembatas gitu ya. Itu artinya above, di atas berjarak itu above. Di bawah ya, di bawah itu baik di bawah berjarak ataupun tepat itu kita pakainya under ya. Tapi sebenarnya ada juga yang menggunakan kata below. Below itu di bawah berjarak, itu below. Terus kemudian behind. Behind ini artinya di belakang. Di belakang. Oke, itu beberapa preposisi umum yang biasa kita pakai. Above, at, behind, between. Between itu di antara, from itu dari, in itu ada di, next to itu di dekatnya, on itu di atas tepat, under itu di bawah. Nah, itu preposition-preposition yang bisa kita gunakan atau kata depan yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan posisi dari suatu benda ataupun manusia. Oke, tinggal kalian isi bagian kosong di buku ini, posisi dari kucingnya ini. Nah, the cat is in the desk, ya ada di bangku ya, ada di bangku. The cat is, nah, kalau di posisi kucingnya ada di sini, berarti apa ini jawabannya yang tepat? Under, next to, above, behind, between, atau on. Tinggal kalian isi sendiri.
sesuai dengan makna yang tadi sudah saya jelaskan dari masing-masing preposition of place tersebut. Oke, sembari kita geser ke bawah, kita cek lagi. Oh, ternyata masih ada lagi ya bagian lain dari chapter 1. Tetapi di sini summary ya, summary kesimpulannya. Jadi summary atau rangkuman dari basic sentence patterns, pola basic ya, pola sederhana dari suatu kalimat yang menggunakan be itu subject, be, noun. Subject, be, adjective. Subject, be, a place. Nah, ini contoh kata apa bentuk pola kalimat yang mana verbnya itu menggunakan be. Jadi ini kesimpulan dari bahwasanya kita ini di chapter 1 itu belajar tentang pola kalimat dasar atau pola kalimat basic, pola kalimat sederhana yang simple. Nah, pola kalimat simple dan sederhana ini yang menggunakan verb be itu seperti apa aturan-aturannya. Nah, ini kesimpulannya di sini. Jadi pola kalimat itu yang perlu diingat adalah subjek, kemudian diikuti oleh verb berbentuk to be, kemudian complement pelengkap ya, pelengkap. Bukan objek tapi pelengkap ya. Pelengkap. Pelengkap itu variatif, bisa saja objek, bisa saja itu kata keterangan, bisa saja kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat dan lain sebagainya. Itu yang maksud dengan complement dari suatu kalimat. Yang terpenting adalah kalian harus tahu bahwasanya kalimat itu tersusun minimalnya dari subjek dan verb. Baik itu verb yang berbentuk to be atau verb yang berbentuk kata kerja seperti eat, drink, study, teach, ya. Nah, itu juga verb, itu juga kalimat. Yang terpenting adalah faham pola kalimat terlebih dahulu yaitu subjek dan verb. Ingat, itu yang perlu kalian pahami tentang pola dasar dari kalimat yang perlu kita ketahui agar pada saat kita memahami pola-pola kalimat yang benar dan salah itu kita bisa dengan mudah menganalisa dan dengan mudah juga kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan. Oke, itu saja untuk materi kita tentang using be ya, using be di chapter 1 di mana kita sudah pelajari banyak hal tadi dan nanti kita coba ukur pemahaman kita dengan soal yang nantinya linknya akan saya kirimkan atau yang akan saya sematkan di kolom deskripsi dari video penjelasan ini. Itu saja materi kita. Semoga video ini bermanfaat. Kita nanti akan lanjut di pembahasan yang selanjutnya di Basic English Grammar yang third edition by Betty Ezar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.